Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang subbab-subbab yang ada di geologi struktur, terutama pada lipatan, patahan, vokal mechanism, dan hal-hal lainnya. Sebelum kami mempresentasikan hal-hal tersebut, alangkah lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri. Kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Kak Risa Ulfiana, yang kedua ada saya sendiri, Jeremy Abram, yang ketiga ada Koirul Asabi, dan yang keempat ada Aninda Rifko Zakia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Pada pertama kita akan membahas tentang pengertian lipatan. Oke, pembahasan pertama yaitu lipatan. Kita harus mengerti dahulu apa itu lipatan. Lipatan atau fault adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya diatropisme. Proses diatropisme ini merupakan suatu proses pembentukan pada lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanisme. Lipatan juga dapat diartikan sebagai suatu struktur geologi yang sering dijumpai pada batuan sedimen. Oke, menurut pakar Hill 1953, lipatan merupakan pencerminan dari suatu lengkungan yang mekanismenya disebabkan oleh dua proses, yaitu bending atau melengkung dan buckling atau melipat. Pada gejala buckling, gaya yang bekerja sejajar dengan bidang perlapisan. Akan tetapi, pada bending, gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang permukaan lapisan tersebut. Oke, setelah kita mengerti tentang pengertian dari lipatan atau fold itu sendiri, kita masuk ke dalam klasifikasi lipatan. Klasifikasi lipatan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah lipatan tegak atau symmetric fold. Posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Yang kedua ada lipatan sesar sungkup atau overthrust. Lipatan rebah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Yang ketiga adalah lipatan rebah atau overturned fold. Lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah akibat adanya dorongan secara melintang dari suatu arah. Yang keempat adalah lipatan menggantung. Lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya menggantung. Yang kelima adalah lipatan isoklinal atau isoklinal fold. Lipatan ini yang memiliki bidang sumbu yang sejajar. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada lipatan miring atau asymmetric fold. Lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus, sehingga bentuknya miring ke salah satu sisi. Dan keenam klasifikasi lipatan ini mempunyai contoh-contoh gambar yang dapat memudahkan kita untuk menganalogikan suatu lipatan yang ada. Setelah kita memahami klasifikasi-klasifikasi yang ada di lipatan, saatnya kita masuk ke dalam proses terjadinya lipatan. Proses-prosesnya terjadi lipatan di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, adanya tekanan atau dorongan pada suatu lapisan tertentu. Yang kedua, tekanan ini kemudian membentuk lapisan tanah yang tadinya datar menjadi melengkung. Pada tahap ketiga, tanah yang melengkung ini akan berubah menjadi melipat atau bisa disebut dengan blocking. Step yang keempat, dari proses pelengkungan ini akan menjadi lipatan yang tegak. Setelah itu, lipatan itu kemudian mendapat dorongan lagi sehingga menjadi lipatan miring. Begitu seterusnya hingga membentuk lipatan rebah dan sesar sungkup. Dan yang terakhir, jika tekanan atau dorongan sudah melebihi batas kelenturan tanah, maka dapat dipastikan lipatan berubah menjadi patahan. Oke, setelah kita mengetahui dan memahami proses terbentuknya suatu lipatan yang ada, saatnya kita masuk ke dalam pengelompokan lipatan. Pengelompokan lipatan ini berdasarkan intensitasnya. Pengelompokan lipatan berdasarkan intensitasnya dapat dibagi menjadi 7, yaitu pertama, lipatan terbuka, yang merupakan lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang lemah, sehingga tidak mengalami penebalan ataupun penipisan pada lapisannya. Yang kedua, lapisan tertutup, yang merupakan lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang kuat, sehingga lapisan tanah dapat mengalami penebalan atau penipisan pada lapisannya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan lipatan terbuka. Dan yang ketiga, ada drag fold,
yang merupakan lipatan yang terjadi karena adanya pergeseran antar lapisan. Lipatan ini adalah bagian dari sayap lipatan lain yang lebih besar ukurannya. Yang keempat ada end-chelon fold. Ada sekelompok lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada sulmination and repression, merupakan salah satu jenis lipatan yang memiliki sudut yang runcing pada bagian arah yang berlainan. Keenam, ada synclinorium, adalah lipatan yang sinklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain, yang ukurannya lebih kecil. Dan yang terakhir ada antriclinorium, merupakan lipatan yang antriklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil juga. Oke, setelah kita memahami dan mengerti tentang pengelompokan lipatan berdasarkan intensitasnya ini, kita akan masuk ke dalam unsur geometri lipatan. Unsur geometri lipatan. Pertama, antiklin, punggung lipatan, merupakan unsur geometri lipatan yang memiliki permukaan cembung konveks dengan arah cembungan ke atas. Bagian ini mempunyai dua buah lim yang arah kemiringannya berlainan dan saling menjauh satu dengan yang lainnya. Di bagian tengah antiklin terdapat core atau inti antiklin. Yang kedua, sinklin, lembah lipatan, merupakan unsur geometri lipatan yang memiliki permukaan cekung dengan arah cekungan ke atas. Bagian ini mempunyai dua buah lim yang arah kemiringannya saling mendekat. Di bagian tengah antiklin terdapat core atau inti sinklin. Yang ketiga, lim atau sayap adalah bidang miring yang membangun struktur sinklinal atau antiklinal. Lim juga dapat diartikan sebagai bagian dari lipatan yang posisinya menurun mulai dari lengkungan maksimal sebuah antiklinal sampai lengkungan maksimal suatu sinklinal. Lim memiliki bentuk yang panjang dari axial plane pada suatu lipatan ke axial plane pada lipatan lainnya. Terdapat dua jenis lim, yakni back lim, yakni sayap yang landai, dan forelimb, yaitu sayap yang curam pada lipatan simetris. Yang keempat, axial plane, merupakan suatu bidang yang memotong puncak suatu lipatan. Karena perpotongan tersebut maka yang keempat, axial plane, merupakan suatu bidang yang memotong puncak suatu lipatan. Karena perpotongan tersebut, maka bagian samping dari suatu lipatan menjadi kurang simetris. Yang kelima, axial surface, merupakan bidang imajiner yang mana terdapat semua axial line dari semua lipatan. Yang kelima, axial surface, merupakan bidang imajiner yang mana terdapat semua axial line dari suatu lipatan. 6. Crest adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi dari sebuah lipatan pada suatu bidang yang sama. Crest mempunyai sebutan lain, yakni hinge line. Garis ini mempunyai letak pada bagian tertinggi dari sebuah lipatan. Crest terbentuk pada crestal plane. Crestal plane ini merupakan suatu bidang pada lipatan. Stroke, suatu garis yang menghubungkan titik-titik paling rendah dari bidang yang sama. Stroke ini merupakan kebalikan dari crest. Garis ini terletak pada bagian paling rendah dari sebuah lipatan. Stroke terbentuk pada suatu bidang pada lipatan yang disebut dengan stroke line. 8. Plunge, merupakan sebuah sudut yang terbentuk karena adanya pertemuan poros dengan garis horizontal pada suatu bidang vertikal. 9. Inflection. 9. Inflection point ialah suatu titik yang mana terjadi perubahan pada sebuah lengkungan yang masih termasuk bagian dari lim. 10. Wavelength. Half merupakan jarak antara dua buah inflection point. 11. Core merupakan bagian dari sebuah lipatan yang posisinya berada di sekitar sumbu lipatan. 12. Depression adalah daerah paling rendah dari puncak sebuah lipatan. Menurut William tahun 2004, patahan atau sesar itu adalah suatu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lainnya. Pergerakannya itu bisa relatif turun, bisa juga relatif naik, ataupun bergerak relatif secara mendatar terhadap blok yang lain.
Sedangkan secara umum, pengertian patahan atau sesar itu adalah suatu rekahan yang memiliki bidang pergeseran yang disebabkan oleh proses deformasi. Patahan ini juga dapat dikatakan sebagai gerakan pada lapisan bumi yang sangat besar dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga mengakibatkan lapisan kulit bumi retak ataupun patah. Gerakannya itu bersifat vertikal sehingga memperoleh bentuk muka bumi yang berbentuk patahan. Untuk saat di lapangan, patahan ini dapat dikenali melalui bidang sesar, breksiasi, gorge, milonit, deretan mata air, sumber air panas, penyimpangan atau pergerakan kedudukan lapisan, gejala-gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores garis, dan lain-lain. Ada beberapa istilah-istilah dalam sesar ataupun patahan. Ada 4. Pertama itu jurus sesar atau strike of fault. Itu merupakan arah garis perpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal. Biasanya diukur dari arah utara. Untuk yang kedua itu kemiringan sesar atau dip of fault. Adalah sudut yang dibentuk antara bidang sesar dengan bidang horizontal. Ini diukur secara tegak lurus atau strike. Yang ketiga yaitu net slip. Net slip ini adalah pergeseran relatif suatu titik yang semula berhimpit pada bidang sesar akibat adanya sesar. Kemudian yang keempat itu rek. Itu adalah sudut yang dibentuk oleh net slip dengan strike slip atau pergeseran horizontal secara lurus pada bidang sesar. Berdasarkan pergeserannya, struktur sesar dalam geologi itu dikenal ada 3 jenis. Pertama, sesar mendatar atau strike slip fault. Itu adalah sesar yang pergerakannya itu sejajar. Blok bagian kiri relatif bergerak ke arah yang berlawanan dengan blok bagian kanannya. Berdasarkan arah pergerakan sesarnya, sesar mendatar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama sesar mendatar dekstral atau sesar mendatar menganan adalah sesar yang arah pergerakannya searah dengan arah perputaran jarum jam. Kemudian yang kedua itu sesar mendatar sinistral atau sesar mendatar mengiri, yaitu sesar yang arah pergerakannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang kedua itu ada sesar naik, yaitu di mana salah satu blok batuan bergeser ke arah atas dan blok bagian lainnya bergeser ke arah bawah di sepanjang bidang sesarnya. Pada umumnya, bidang sesar naik ini mempunyai kemiringan lebih kecil dari jenis sesar yang ketiga, yaitu sesar turun. Sesar turun ini adalah sesar yang terjadi karena pergeseran blok batuan akibat pengaruh gaya gravitasi. Secara umum, sesar normal ini terjadi sebagai akibat dari hilangnya pengaruh gaya sehingga batuan menuju ke posisi seimbang atau isotasi. Sesar normal atau sesar turun ini juga dapat terjadi dari kekar tension atau release maupun kekar gerus. Focal mechanism berasal dari solusi momen tensor untuk gempa bumi yang diperkirakan oleh analisis bentuk gelombang seismik yang diamati. Focal mechanism dapat diturunkan dari mengamati pola gerak pertama, yaitu gelombang P pertama yang tiba, naik, atau turun. Metode ini digunakan sebelum bentuk gelombang direkam dan dianalisis secara digital. Focal mechanism diturunkan menggunakan analisis semi-otomatis dari gelombang yang direkam. Focal mechanism berbasis pada arah dari gelombang P pertama yang sampai. Seperti pada gambar berikut, focal mechanism dapat diturunkan dari mengamati pola gerak pertama, yaitu gelombang P pertama yang tiba, naik, atau turun. Metode ini digunakan sebelum bentuk gelombang direkam dan dianalisis secara digital, dan metode ini masih digunakan untuk gempa bumi. Solusi momen tensor. Solusi momen tensor biasanya ditampilkan secara grafis menggunakan diagram yang disebut Beach-Ball diagram. Pola energi yang dipancarkan selama gempa bumi dengan arah gerak tunggal pada bidang patahan tunggal dapat dimodelkan sebagai pasangan ganda, yang digambarkan secara matematis sebagai kasus khusus dari tensor orde 2, mirip dengan yang untuk tegangan dan regangan.
yang dikenal sebagai momen tensor. Momen tensor dapat dijelaskan dalam bentuk 3 sumbu ortogonal. P untuk tekanan sumbu kompresif dan T untuk tension dan N untuk nul. Contohnya, momen tensor pada gempa Aceh seperti pada gambar berikut. Cara membaca beach ball diagram. Yang pertama, jika lingkaran tersebut dibagi 4 kuadran, maka bagian paling atas adalah utara. Kalaupun tidak dibagi 4 kuadran, maka tetap bagian atas adalah utara. Biasanya tensor selalu berwarna gelap. Jadi jika ada 4 kuadran dengan warna gelap terang selang-seling, maka itu adalah sesar geser. Jika lingkaran tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan di tengah berwarna gelap, maka itu adalah sesar naik. Begitu juga sebaliknya, jika turun untuk sesar geser, naik, atau turun, maka gambar pada diagram beach ball-nya adalah kombinasi dari keduanya. Oke, sudah tiba di sesi terakhir. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Kami akan secepatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Mohon maaf jika kami mempunyai kesalahan kata atau kalimat selama kami presentasi. Terima kasih.